Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to our channel. Halo. Oke, jadi di sini kita ingin membahas. Oke, kita ingin ngasih tahu kalian tips-tips untuk mempersiapkan tenaga dan iman untuk menghadapi Ramadan. Ya. Ramadan kan bentar lagi nih. Ya, tinggal hitung hari aja kan. Tanggal berapa kan sekarang? Tanggal 22. 22. Ya ampun, Ramadan tanggal 24. 2 hari lagi. 2 hari lagi loh, hari Jumat. Jadi bagaimana tuh cara menyukseskan Ramadan itu? Kita tuh jadi sukses Ramadan itu kita harus tahu dulu sukses Ramadan itu kayak gimana sih. Jadi pertama, sukses Ramadan itu sukses mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan ya. Iya, mendapat ampunan. Jadi kita tuh di bulan Ramadan tuh harus memperbanyak istighfar karena pintu ampunan itu dibuka sama Allah gitu. Terus yang kedua, kita harus sukses mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa tuh malam Lailatul Qadar? Ada suratnya juga ya yang Al-Qadar itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam di mana pokoknya satu malam di mana Al-Qur'an itu turun, ya kan? Iya. Jadi malam Lailatul Qadar itu Masya Allah itu tuh malam yang benar-benar diutamakan banget di Islam. Jadi sampai ada nama suratnya juga, dan terus malam Lailatul Qadar itu benar-benar wah banget ya. Dan ciri malam Lailatul Qadar sendiri itu katanya malamnya itu sunyi. Ya, sepi ya. Sepi banget, benar-benar gak ada suara, termasuk suara angin juga gak kedengeran. Jadi di malam itu semuanya tuh berdoa bertasbih gitu. Kunci sukses yang ketiga yaitu meraih pahala. Nah, maksudnya meraih pahala itu gimana? Kita tuh harus berpahala dengan maksimal. Karena di bulan Ramadan itu semua pahala itu dikali 2 kali lipat. Serius? Iya, apalagi yang di malam Lailatul Qadar itu kayak sholat sehari aja sama dengan sholat 1000 malam kan. Jadi malam Lailatul kalau kita sehari di bulan Ramadan itu pahalanya udah dikali 2. Terus waktu di malam Lailatul Qadar itu tuh malam lebih baik daripada 1000 malam gitu. Jadi dengan itu kita tuh harus benar-benar mempersiapkan diri ya. Jadi kita di sini hadir untuk memberikan tips-tips kepada kalian supaya kalian bisa menghadapi Ramadan kali ini dengan amat maksimal. Allahu Akbar. Jadi Ramadan itu kita tuh sebagai muslimah kita tuh harus semangat karena ini tuh benar-benar bulan yang Masya Allah banget keutamaannya, ya kan? Jadi ada suratnya. Iya. Bayangkan. Jadi kita tuh harus mendapatkan keutamaan Ramadan ini karena rugi banget ya sih. Di sini tuh di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Setan pada dibelenggu kan? Iya. Pintu ampunan, pintu tobat, semuanya tuh dibuka. Setan dibelenggu. Nah, kenapa kita tuh masih banyak yang maksiat di bulan Ramadan? Mungkin karena kita udah terbiasa maksiat. Kayak analoginya aja, misalnya ada nih orang berenang ada gurunya, ada coachnya. Jadi gurunya itu ngajarin dia berenang setiap hari, ngajarin berenang. Terus satu hari dia itu berenang tanpa gurunya. Jadi dia bisa berenang kan, walaupun tanpa gurunya, karena dia udah berlatih sama berarti gurunya. Kita ibarat setan, ibarat manusia yang berlatih Iya, sama setan gitu jadi, ya. Jadi nauzubillah min dzalik ya. Jadi ibaratnya itu setan itu gurunya, manusia itu ya yang orang berenang itu kita. Jadi kita tuh terlatih untuk maksiat sampai di bulan Ramadan yang udah nggak ada gurunya, udah nggak ada setannya, kita tetap maksiat. Nah, ya jangan ya nauzubillah min dzalik. Masa orang malah lagi berlomba-lomba untuk berpahala, lah situ malah maksiat. Makanya jangan ya, udah tahu setannya dibelenggu, malah kita sendiri yang terlatih sama setan. Jangan. Iya. Oke, sekarang kunci sukses yang keempat yaitu puasanya harus sukses. Sukses puasa itu kayak gimana? Suksesnya puasa itu kita tuh sadar puasa itu gak cuma nahan lapar doang. Gitu. Puasa itu mewujudkan takwa. Jadi mewujudkan takwa itu kayak gimana? Kita tuh harus paham apa inti dari puasanya itu. Jadi dengan berpuasa tuh kita jadi mendapat hidayah, kita jadi mendapat pesan-pesan dari puasa itu kayak kita jadi paham perasaannya orang-orang yang gak bisa makan. Puasa itu kan menahan kan. Jadi kita menahan hawa nafsu, kita menahan semuanya, kita tahan
Iya, kita tahan emosi juga. Kita gak boleh marah-marah kan Iya, puasa itu. boleh marah-marah. Jadi puasa itu harus menahan maksiat Hawa juga nafsu. termasuk, hawa nafsu juga termasuk. Oke. Oke. Sekarang tips-tips untuk menghadapi Ramadan. Ayo silahkan. Oke. Nah, tips-tips menghadapi Ramadan itu kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Jadi itu sholatnya harus khusyuk. Makanya kan kalau sholat khusyuk itu gak bisa kan langsung tiba-tiba, pasti ada ya gitulah ya. Pasti ada halangannya. Iya, gitu. maksudnya kayak tiba-tiba pas Allahu Akbar, pas takbir khusyuk nih, Allahu Akbar. Nah, giliran udah baca itu loh. Nah, awal-awal saat itu tiba-tiba kita udah kayak buyar, aduh, ini kok kayak gambar apa gitu ya sejadahnya. Nah, aduh, bahaya. Nah, terus makanya kita harus meningkatkan kadar sholat kita supaya pahala kita ini juga maksimal dalam bulan Ramadan ini. Nah, terus yang kedua, itu perbanyak tilawah membaca Al-Quran, misalkan yang biasanya cuma 20 halaman, ya, atau misalkan cuma berapa lembar, setengah halaman, cuma surat Al-Ikhlas doang, aduh gawat. Nah, itu ditingkatkan lagi supaya menjadi banyak. Jadi misalkan yang awalnya Al-Ikhlas doang jadi juz 30 satu hari. Nah, jadi ditarget tuh ya guys. Nah, terus perbanyak amalan sunnah, perbanyak sodako, infak. Nah, karena ini tuh spesial banget. Ramadan itu spesial banget. Dikali dua. Pahalanya dilipat gandakan, bayangkan. Iya. Itu udah kayak golden change banget. Iya, kan, makanya kalau dilewatin tuh rugi banget. Makanya nyampe ada hadis tuh, aku pernah nonton di YouTube TV, itu tuh ada hadis di mana kalau misalkan kita bermaksiat di bulan ini, itu tuh nanti kita tuh dibilang sama Rasulullah itu celakalah dia sampai 3 kali dibilangin dong. Celakalah. Bayangkan orang yang paling mulia bilang kita celaka. Ya, kalau tahu sebenarnya jangan mau guys. Nah, terus balik lagi ke poin yang tadi, di mana kita harus memperbanyak tilawah. Itu tuh kayak waktu zamannya sahabat-sahabat Rasul itu, mereka tuh memperbanyak tilawah nyampe ada yang udah hatam Quran cuma sehari, 3 hari, 10 hari, atau bahkan cuma 15 hari doang tuh, setengah bulan, tapi mereka udah hatam Al-Quran. Nah, berarti kebayang dong berapa banyak ya pahala yang mereka dapatkan sehari itu. Dimana kalau misalkan hari-hari biasa nih, itu kan kalau misalkan baca huruf nih, yang katanya ada hadis itu setiap huruf satu huruf itu sama dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Kan nggak mungkin orang coba bacakan alif lam mim sadaqallahul azim, kan nggak mungkin. Nah, makanya satu hari satu juz ya. Itu berapa huruf coba? Iya, makanya kan di hari-hari biasa juga itu aja udah masya Allah tabarakallah kan pahalanya. Apalagi kalau bulan Ramadan. Makanya jangan heran kalau misalkan para sahabat itu masya Allah tabarakallah sehari hatam Al-Quran. Bayangin gimana itu banget ya baca Al-Quran. Kalau orang ngambis PTN, nah ini ngambis di bulan Ramadan, keren nggak tuh? Nah, terus terakhir ini adalah membuat resolusi Ramadan. Itu tuh kayak membuat target gitu loh. Jadi kayak misalkan Ramadan kali ini harus hatam Al-Quran sebanyak 2 kali gitu. Nah, terus harus infak nih. Infaknya berapa? Iya, berapa? 1 juta infak apa? Ke berapa orang, bikin selamatan lah, apalah ya. Kita harus membuat resolusi supaya Ramadan kita terstruktur. Jangan kayak Ramadan tahun lalu yang ecrek-ecrek banget. Masa Ramadan ngegabut? Aduh, Ramadan rugi tidur, banget, aduh kan? rugi banget. Ramadan itu bukan bulannya tidur bangun tiba-tiba buka, bukan. Ramadan itu bulannya kita ngambis, Iya, ngejar pahala dan ngambis. ampunan dari Allah. Ibaratkan bulan Ramadan ini ibaratkan kayak UAS ujian akhir semester. Nah, kan kita udah latihan nih di bulan sebelumnya nih. Nah, latihan itu dipakai untuk bulan Ramadan ini supaya kita maksimal dan mendapatkan pahala yang begitu banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Oke, lanjut ke poin yang berikutnya. Selanjutnya, kita juga harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Ya banget gak tuh? Iya. Jangan mikirin maksiat mulu atau jangan mikirin si doi. Jangan mikirin sesuatu yang membuat kita jadi leha-leha. Kita gabut-gabut aja, rebahan aja. Jangan, apalagi mikirin maksiat, mikirin nanti mau ketemu cowok, itu jangan banget ya. Nah, terus ada kayak gitu, kita tuh harus
smart, beramal pintar di bulan Ramadan. Harus pintar-pintar bagi waktu supaya kita mempunyai pahala, mempunyai amalan baik yang banyak di bulan Ya, itu. Nah, makanya kita harus bisa manage waktu yang baik nih. Nah, terus ada memperbanyak amalan jariah. Bayangin dong, udah Kayak- amalan jariah, kan itu, kita tuh didobelin pahalanya. harus beramal smart di bulan Ramadan. Ya. Jadi misalnya kita tuh harus berinfak, bersedekah, dan berdakwah. Itu tuh kayak gimana sih Kak? Maksudnya amalan jariahnya gimana? Bukan berarti kita wakaf atau apapun ya. Misalnya kita memberikan Al-Quran kepada seorang yang khatam Quran. Nanti atau seorang penghafal Al-Quran, nanti waktu dia orang itu baca Al-Quran, pahalanya dapat ke kita. Waktu orang itu mengamalkan hafalan yang dia baca dari Al-Quran yang kita kasih, kita juga dapat pahala dari itu. Oleh karena itu kita harus pinter-pinter dalam beramal juga, dan terus kita juga harus berdakwah. Dakwah di sini itu memberitahu ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus saling memberitahu Kak. Seperti yang ada di surat Iya. Al-Imran ayat 104 ya. Iya, Iya. Ya, 104. kita harus saling menasihati dalam kebaikan dan melarang dalam kemungkaran. Iya. Gimana sih? Nah, ya kayak misalkan aku melihat dia tidak memakai kerudung. Nah, itu kan mungkar berarti ya, nahi mungkar nih. Kakak yang baik, yang cantik, yang sopan ya, harus yang ahsan kata firman Allah itu. Nah, kakak yang baik, yang cakep, mohon maaf ganggu, pakai ya kerudungnya. Nah, gitu. Nah, atau mungkin kalau misalkan nggak berdakwah nih, kalau kita nggak mampu mengingatkan, ini kan mengingatkan itu wajib ya, nyampe ada ayatnya di Al-Quran. Makanya kalau misalkan kita nggak ingetin, setidaknya iman yang paling rendah itu adalah kita tuh kayak Memungkiri dalam hati. Tapi itu iman yang paling lemah. Masa sih kita mau imannya lemah? Iya gitu Nah, loh. jadi intinya dengan berdakwah itu, kenapa dakwah itu termasuk amal jariah? Karena ilmu itu adalah amal jariah. Kalau misalnya aku memberitahu kamu, hey pakai kerudung gitu, Oke. nanti kamu pakai kerudung, amalnya ke aku karena aku yang ngasih tahu gitu. Nah, oh iya guys, ada satu lagi ya tentang dakwah ini. Dakwah itu bukan menghakimi orang Iya. gitu. Dakwah itu cuma ngasih tahu dan memberitahu dengan cara yang ahsan. Dengan Kita cara yang nggak baik. maksa, kita nggak boleh maksa, kita nggak boleh nuntut pada dia. Ketika kita sudah memberitahu kepada dia, dan itu terserah dia mau mengamalkan atau tidak, yang penting kita sudah memberitahu. Iya, karena Nah, yang itulah maha membolak-balikan, Rahmannya Allah. ya yang maha membolak-balikan hati itu kan Iya. Allah. Jadi Dan- kita cuma berusaha aja ngasih tahu Iya, dia. dan ketika dia berubah itu bukan karena kita, karena sesuatu yang sempurna, sesuatu kebenaran itu hanyalah milik Allah, dan kesalahan itu datangnya dari kita, teman. Kayaknya segitu dulu dari kita. Iya. Karena ini segitu udah aja. mau maghrib. Ya udah mau maghrib ya. Semoga bermanfaat video ini. Iya, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan karena kita manusia memang tempatnya salah. Kalau ada Iya. kelebihan Itu semoga datangnya dari Allah bermanfaat Subhanahu wa ya. Ta'ala. Makasih sudah nonton video kita. Semoga video kali ini bermanfaat. Oke, Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.